Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Rahminur Azizah dengan NIM 11820600080 dari kelas 5C Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Sri Hartati SPD MPD dan Ibu Epa Paujiah MSI. Di sini saya akan membahas tentang struktur dan metabolisme dari protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks atau yang disebut dengan polipeptida, di mana setiap peptida tersusun dari asam amino sebagai komponen terkecilnya. Dengan kata lain, asam amino adalah unit terkecil penyusun dari protein. Sama seperti senyawa organik lainnya, protein juga tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Namun, berbeda dengan karbohidrat ataupun lemak, protein juga tersusun atas nitrogen. Sehingga keseluruhan unsur yang menyusun dari protein adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Asam amino merupakan molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai kepalanya dan 4 lengan, di mana masing-masing lengan mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Berikut bentuk umum dari asam amino. Setiap asam amino memiliki rantai samping yang bervariasi. Ada asam amino yang memiliki rantai samping CH3 sederhana yang disebut dengan alanin. Ada pula asam amino dengan rantai samping yang lebih panjang dan bercabang atau disebut dengan leusin. Dan ada pula asam amino yang memiliki rantai samping cincin aromatik atau disebut dengan histidin. Dan masih banyak asam amino dengan rantai samping bervariasi yang jumlahnya ratusan, sehingga ada ratusan jenis asam amino. Namun, hanya dalam jumlah kecil saja yang mampu berikatan dan membentuk protein, sedangkan asam amino lainnya hanya mampu berdiri sendiri. Telah disebutkan di awal bahwa protein tersusun dari asam amino. Lalu, berapa buah asam aminokah yang harus digabungkan untuk membentuk sebuah protein? Menurut para peneliti, ukuran rata-rata asam amino sekitar 110 dalton, sedangkan ukuran rata-rata dari protein adalah 10-150 kilodalton. Jika dilakukan perhitungan, maka didapatkan kurang lebih satu buah protein tersusun atas 90-1350 asam amino. Antara satu asam amino dengan asam amino lainnya berikatan menggunakan ikatan peptida, sehingga asam amino yang saling berikatan disebut dengan rantai polipeptida. Perlu diingat bahwa rantai polipeptida dan protein tersusun dari asam amino yang beragam jenisnya, karena asam amino tersebut juga memiliki rantai samping yang berbeda. Untuk membentuk sebuah protein, asam amino mengalami beberapa tahapan atau yang disebut dengan protein structure level. Protein structure level terdiri dari 4 tahapan, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur quaterner. Protein structure level menunjukkan tingkat kompleksitas protein. Ada protein sederhana yang hanya sampai struktur sekunder. Ada pula protein kompleks yang mencapai level quaterner. Struktur primer merupakan susunan beberapa buah asam amino yang memanjang. Kemudian ada struktur sekunder yang terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom. Ada 2 bentuk struktur, yaitu alpha helix yang memiliki rantai spiral dan beta pleated sheet yang bertumpuk. Yang ketiga ada struktur tersier, yaitu struktur yang merupakan gabungan dari beberapa struktur primer dan sekunder yang membentuk subunit protein 3 dimensi. Yang terakhir ada struktur quaterner, yang merupakan gabungan beberapa struktur tersier yang membentuk protein yang besar dan kompleks. Walaupun banyak protein dalam tubuh, secara umum ia hanya dibagi 2 jenis, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Protein globular merupakan kelompok protein yang membulat dan memiliki struktur yang kompleks. Kelompok ini jenisnya sangat beragam dan paling banyak ditemukan dalam tubuh. Contohnya adalah enzim, hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobulin atau antibodi.
Sedangkan protein fibrosa merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang, biasanya bersifat tidak larut air dan berperan sebagai pembentuk struktur tubuh. Bentuknya sangat sederhana. Ia didominasi oleh struktur level sekunder dan berulang-ulang. Contohnya adalah kolagen yang hanya tersusun oleh 3 buah rantai polipeptida yang berbentuk alpha helix. Contoh lainnya adalah keratin yang menyusun bulu, rambut, dan kuku, serta protein penyusun sutra dan jaring laba-laba. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana struktur dari protein, selanjutnya kita akan membahas tentang metabolisme dari protein itu sendiri. Metabolisme protein merupakan proses mensintesis dan memecah protein menjadi asam amino kembali yang melalui proses anabolisme dan katabolisme. Untuk dapat lebih memahami bagaimana proses metabolisme protein terjadi di dalam tubuh, mari kita saksikan video berikut ini. Protein dalam makanan dicerna di perut dan usus kecil oleh tindakan asam lambung yang mengubah sifat protein dan beberapa enzim yang menghidrolisis ikatan peptida. Bersama-sama, mereka memecah protein menjadi asam amino individu yang kemudian diserap oleh aliran darah dan diangkut ke hati. Hati menggunakan asam amino ini untuk mensintesis protein baru yang sebagian besar adalah protein plasma. Hati juga mendistribusikan asam amino bebas ke jaringan yang lain untuk sintesis jaringan tertentu. Protein disintesis berdasarkan informasi genetik sel, menggunakan genetik kode dan sinyal peraturan. Setiap sel memiliki kumpulan protein yang khas, khusus untuk fungsinya. Protein tubuh terus diperbarui. Protein lama dipecah menjadi asam amino bebas yang didaur ulang, digabungkan dengan makanan asam amino untuk membuat protein baru. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, protein tidak dapat disimpan untuk digunakan nanti. Setelah kebutuhan seluler untuk protein terpenuhi, asam amino berlebih akan terdegradasi dan digunakan untuk energi atau diubah menjadi glukosa ataupun asam lemak. Penggunaan asam amino untuk produksi energi juga terjadi ketika terjadi kekurangan energi. Misalnya ketika melakukan olahraga berkepanjangan ataupun puasa yang diperpanjang. Karena tidak ada senyawa nitrogen dalam jalur produksi energi, langkah pertama degradasi asam amino adalah penghilangan gugus amino dengan proses deaminasi atau transaminasi untuk menghasilkan asam keto. Beberapa asam amino dapat langsung dideaminasi, sementara yang lain harus mentransfer gugus aminonya menjadi alfa-ketoglutarat untuk membentuk glutamat yang kemudian dideaminasi untuk mendaur ulang alfa-ketoglutarat. Bergantung pada rantai sampingnya, asam keto dari asam amino yang berbeda dapat memasuki metabolisme siklus pada titik tertentu. Mereka dapat diubah menjadi pirufat, asetil koenzim, ataupun salah satu zat antara siklus asam sitrat. Beberapa reaksi ini dapat dibalik. Ketika asam amino kekurangan pasokan, asam sitrat dapat dibuat menjadi aminasi asam amino baru untuk sintesis protein. Deaminasi menghasilkan amonia yang beracun jika terakumulasi. Hati mengubah amonia menjadi urea untuk dikeluarkan melalui urin. Diet ekstrim yang terlalu tinggi protein dapat membanjiri ginjal dengan limbah nitrogen sehingga dapat merusaknya. Demikian video ujian akhir semester biokimia yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.